Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Top News dan kini saatnya kami akan hadirkan sejumlah informasi utama dalam top topik berikut ini. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjenguk korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara sehari setelah ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta masih dalam penjagaan ketat oleh pihak keaparatan POM TNI Angkatan Laut bersama dengan kepolisian. Sabtu siang, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjenguk korban ledakan SMAN 72 Jakarta didampingi oleh sejumlah petinggi Polri, diantaranya Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono, Kapusdokes Polri Irjen Pol Asep Hendra Diana, serta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. Menurut Kapolri, ada 29 korban yang masih dirawat di 3 rumah sakit berbeda. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai detail identitas para korban. Saat ini polisi masih mendata informasi para korban. Jadi alhamdulillah dari jumlah awal 96 pada saat pasca kejadian, saat ini yang masih dirawat untuk di Rumah Sakit Islam Cikini ada kurang lebih 14, kemudian di Yarsi ada 14 dan satu lagi di Pertamina ada 1, sehingga total yang masih dirawat ada kurang lebih 29 dari 96 dan sisanya kemarin sudah bisa pulang dan mungkin juga dilaksanakan rawat jalan. Secara umum kondisi korban sudah 12 orang yang saat ini dirawat di rawat inap, sementara 2 masih dirawat di ICU karena memang perlu ada penanganan khusus. Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah menyatakan, pemulihan trauma harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya bagi korban langsung, namun juga seluruh siswa di sekolah terdampak. Layanan kesehatan kepada anak-anak yang menjadi korban yang mengalami luka di semua tempat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri. Tentu pemulihan ini sifatnya bukan pemulihan yang sekedar fisik, karena beberapa tadi mengalami gangguan pendengaran, mungkin juga harus sampai tuntas ya. Dan saya kira juga selain penanganan fisik, tetapi pengenanganan untuk trauma healingnya, untuk psikisnya juga menjadi sangat perlu, tidak hanya bagi anak-anak yang mengalami luka, tetapi juga anak-anak yang ada di sekolah SMAN 72 tentu butuh untuk pendampingan untuk mengatasi trauma healingnya. Sementara itu, sehari setelah ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, sekolah tersebut masih dalam penjagaan ketat oleh aparat POM TNI Angkatan Laut bersama kepolisian. Area tersebut masih dilakukan sterilisasi oleh petugas. Setiap orang yang hendak memasuki area sekolah harus didata. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Khoiri Fauzi mengunjungi SMAN 72 pasca ledakan pada siang kemarin. Dalam kunjungannya sore tadi, Menteri PPA Arifatul Khoiri Fauzi menyampaikan pentingnya penanganan trauma secara menyeluruh, tidak hanya bagi korban yang dirawat di rumah sakit, namun juga bagi siswa dan guru di lingkungan sekolah. Menteri Arifatul menjelaskan hasil diskusi dengan pihak sekolah memutuskan jika hari Senin kegiatan sekolah akan kembali dimulai. Mengenai bentuk metode belajar mengajar tengah didiskusikan oleh pihak kementerian dan sekolah mengingat para siswa-siswi masih mengalami trauma pasca kejadian. Menteri Arifatul menegaskan pemerintah akan bekerja sama dengan Dinas Sosial, Kepolisian dan sejumlah pihak termasuk psikolog untuk memberikan pendampingan dan pemulihan trauma bagi para korban. Mungkin besok kita akan ada pertemuan supaya langkah-langkah yang kita lakukan tepat, bagaimana memberikan pemulihan untuk beberapa pihak. Jadi boleh dijelaskan Bu, di dalam Ibu melakukan kunjungan kemana atau posko-posko atau juga ke masjid yang menjadi festival ledakan? Ya, tadi melihat masjid
yang sudah diperbaiki dari Polres ya. Dari Polres sigap sekali di mana supaya anak-anak tidak trauma melihat ruangan tersebut, jadi sudah diperbaharui. Iya, karena sekolah tidak boleh berhenti, tetapi sistemnya seperti apa, metodenya bagaimana, ini sedang akan kita bicarakan besok. Kapolri menyatakan masih ada 29 orang yang dirawat di 3 rumah sakit berbeda. Salah satunya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Selamat malam Bianca, berapa tepatnya korban yang masih dirawat di sana dan apa saja luka ataupun gangguan yang terjadi pada korban? Karena infonya cukup banyak korban yang mengalami gangguan pendengaran. Ya, selamat malam Glory dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Saat ini informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa ada sebanyak 14 korban, di mana 12 korban masih dirawat inap dan 2 lainnya masih di ICU. Dan bukan saja Glory serta pemirsa di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, tapi ada di rumah sakit lainnya, yakni adalah di Rumah Sakit Pertamina Jaya serta Rumah Sakit Yarsi, di mana informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa di Rumah Sakit Pertamina masih ada 1 korban yang mengalami luka ringan, sedangkan untuk di Rumah Sakit Yarsi ada 14 korban dan 13 orang dirawat inap serta 1 orang masih di ICU. Dan mayoritas Glory serta pemirsa terkait dengan para korban, ini memang para korban mengalami gangguan pendengaran serta ada beberapa yang mengalami luka berat. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak dokter serta pihak rumah sakit menyebutkan bahwa sudah melakukan observasi dan juga penanganan lanjutan karena mayoritas para korban ini mengalami gangguan pendengaran dan memang untuk observasi ataupun lanjutan ini, penanganan lebih lanjut ini juga untuk memperkirakan apakah para korban ini bisa dipulangkan atau bisa rawat jalan atau diperlukan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya Glory serta pemirsa, tadi tepatnya pada pukul 18:15 atau sekitar pukul 6:15 tadi Menteri PPA ini hadir begitu di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih atau RSI Cempaka Putih ini untuk menjenguk para korban, di mana beliau menyampaikan begitu sudah melakukan pembicaraan dengan para korban dan memberikan semangat serta empati terhadap para korban yang ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini. Dan ia juga menyampaikan begitu bahwa para korban masih menunjukkan semangat walaupun tidak bisa diajak berbicara lebih lanjut. Dan juga Menteri PPA menyebutkan bahwa salah satu prioritas begitu yang diutamakan adalah pendampingan psikologis bagi para korban. Karena usai ledakan yang terjadi 72 ini, pendampingan bagi para korban dan bukan saja bagi para korban tetapi untuk para orang tua murid, para guru serta para siswa yang terdampak pasca dari ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 ini. Selanjutnya Glory serta pemirsa, salah satu hal yang disampaikan oleh Menteri PPA bahwa akan diadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, diantaranya dengan Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan maksud kami, Dinas Sosial dan pihak-pihak terkait yang nantinya ini diperkirakan akan dilangsungkan pada Senin 10 November 2025 bila tidak ada perubahan. Jadi memang fokus utama Glory serta pemirsa yang diutamakan adalah pendampingan psikologi serta penguatan begitu bagi para korban dan bagi pihak-pihak yang terdampak atas ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 pada Jumat kemarin. Glory. Baik, terima kasih Bianca Sumendap melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.